Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita ukur, dan tidak bisa kita kumpulkan. Maka semua kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, baik yang kita menyadarinya ataupun tidak, maka kewajiban kita adalah dengan senantiasa mensyukurinya seluruhnya, agar nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan itu semua kepada kita ditambahkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat ke-7, ayat yang populer, ayat yang masyhur. Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambahkan untuk kalian semua nikmat tersebut. Dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua adalah termasuk dari kandungan makna haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih, sebenar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bentuk syukur kita kepada seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, itu adalah bentuk dari kandungan makna haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, di mana ketika seseorang itu bertakwa, itu harus bertakwa dengan sebenar-benarnya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang masyhur surat Ali Imran ayat 102, surat Ali Imran ayat 102, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali keadaan kalian dalam keadaan berislam. Nah, jadi haqqa tuqatih sebagaimana ditafsirkan oleh seorang sahabat Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, makna dari haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bahwa ayyu ta'a fala yu'sa, ayyudhkara fala yunsa,
wa an yushkara fala yukfar. Makna dari sebenar-benar takwa kepada Allah adalah yang pertama, Allah itu ditaati, bukan untuk dimaksiati. Allah itu senantiasa diingat, tidak untuk dilupakan. Dan an yushkara fala yukfar. Allah itu senantiasa disyukuri atas pemberian nikmat-nikmatnya. Fala yukfar, bukan untuk diingkari, dikufuri nikmat-nikmatnya. Nah, ini adalah bentuk dari haqqa tuqatih. Jadi mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sejatinya itu adalah kandungan makna dari ketakwaan haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyushkara fala yukfar. Allah itu disyukuri, bukan untuk dikufuri. Dan bentuk dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar, memahami ilmu, dan mengamalkan ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajarannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama di kelas sinkronus ini dengan mata kuliah kaidah fikih. Dan di pertemuan pertama ini dengan mata kuliah mata kuliah fikih, dasar-dasar memahami kaidah fikih. Nah, di sini kita baca dulu bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan masuk dalam rumpun ilmu fikih sebagai dasar dalam memahami sebuah permasalahan dan hukumnya secara benar dengan metode bait-bait syair. Karena buku yang dipelajari adalah buku yang berjudul Al-Qawaid Fiqhiyah, yang mana sistem penulisan buku tersebut adalah ditulis dengan bait-bait syair yang diistilahkan juga dengan mandumah. Taib. Kemudian buku yang tadi disebutkan Al-Qawaid Fiqhiyah itu ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan pengajar di mata kuliah ini adalah Ustadz Hari Ramadan hafizahullahu taala. Baik, dan insya Allah di kelas sinkronus ini nah, di mata kuliah kaidah fikih ini insya Allah ada 3 pertemuan, dan malam hari ini pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua itu di bulan April atau Syawal, dan di pertemuan ketiga itu di bulan Mei atau di bulan Dzulqa'dah. Taib. Sebelum kita masuk di inti kelas, dan sebagaimana yang telah diketahui bahwa kelas ini adalah kelas yang artinya untuk memastikan pemahaman,
menambah faidah, dan seterusnya. Nah, maka dipastikan setiap yang hadir itu dalam keadaan siap ya, siap untuk apa? Memastikan pemahamannya dari apa-apa yang telah didengarkan dari audio yang ada sesuai dengan jadwalnya. Coba dijawab dulu ya. Siapa yang sudah mendengarkan semua audio sampai pertemuan keberapa sekarang? Sekarang masuk ke pekan keberapa? Keenam atau ketujuh? Hmm? Pekan keberapa? Baik. Nah, jadi apa? Pekan keenam ya, pekan keenam. Nah, jadi sudah 6 pekan berjalan. Semoga apa? Sudah banyak hal didapat, dipahami dari audio yang ada. Nah, di pertemuan pertama ini, Ana tambahkan sebagai mukaddimah sambil menunggu apa? Pertanyaan ya, lewat chat di sini atau langsung setelah nanti apa? Ana sampaikan beberapa mukaddimah. Yang mana seperti biasa, mukaddimah yang Ana sampaikan itu selalu, bukan selalu ya, seringnya apa? eh, adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan yang kita sedang bahas. Dan pembahasan yang kita bahas adalah tentang dasar-dasar memahami kaidah fikih, usul-usul, qawaid-qawaid, nah, yang berdasarkan tentang fikih. Taib. Jadi sambil menunggu apa pertanyaan ya, Ana sampaikan dulu di sini beberapa mukaddimah. Pertama, mukaddimahnya adalah dalam surat Maryam ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yahya, seorang anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh sang ayah. Siapa nama ayahnya? Ayahnya Zakaria. adalah Zakaria. Nah, jadi sedikit ya sebagai faidah, bahwa surat Maryam ini sebagai faidah adalah surat yang menceritakan, menjelaskan tentang 4 kisah seorang anak. 4 kisah seorang anak. Pertama adalah Yahya sebagai anak dengan ayahnya Zakaria. Pertama. Kedua adalah Nabi Isa dengan ibunya Maryam. Kemudian yang ketiga adalah tentang Ibrahim dengan ayahnya, Ibrahim dengan ayahnya, yang disebutkan adalah Azhar. Kemudian yang keempat tentang siapa? Hmm? Yahya, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim. Siapa? Satu lagi. Hmm? Siapa? Ini angkat tangan mau menjawab atau mau bertanya?
Hmm. Taib. Tadi surat Maryam ya, tentang Yahya anaknya dengan ayahnya Zakaria, kemudian Nabi Isa dengan ibunya Maryam, dan yang ketiga Ibrahim dengan ayahnya Azhar. Nah, dan tiga kisah anaknya ini dalam surat Maryam itu adalah potret dari bagaimana seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada kedua orang tuanya. Yahya itu berbakti kepada Zakaria dengan meneruskan perjuangan, pengorbanan, dakwah dari ayahnya, yaitu Zakaria dengan menyebarkan ilmu. Adapun Isa alaihissalam bagaimana sebagai seorang anak itu berbakti kepada ibunya Maryam dengan membela kehormatan sang ibu dari celaan, cacian, makian, hinaan Bani Israel. Kemudian Ibrahim sebagai anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini Azhar, sang ayah, itu adalah dengan berusaha, berupaya untuk membawa sang ayah masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sekilas ya tentang kisah-kisah baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya dalam surat Maryam. Nah, Yahya itu eh, sebagai anak yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh sang ayah Zakaria. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu. Khudil kitaba artinya kitab Taurat yang memiliki, ya, dalam Taurat itu kan banyak ilmu, banyak wahyu. Maka kuasailah ilmu seluruhnya. Nah, berarti diperintahkan untuk senantiasa belajar berarti. Yahya. Ya Yahya, khudil kitaba. Pelajarilah kitab Taurat itu, artinya ilmu itu, wahyu itu, dengan penuh, ya, semangat, penuh dengan kesungguhan, dengan seluruhnya, biquwatin, dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi diperintahkan untuk senantiasa belajar. Wa atainahul hukma sobiyya, namun dalam mengawali pelajaran tersebut itu kami berikan apa? Al hukma hukum. Nah, dalam ilmu fikih hukum itu adalah artinya sebuah kesimpulan, sebuah hasil, sebuah produk. Nah, dan memang dalam belajar itu di awal sama dengan pemula itu selalu diberikan, ya, hukum. Hukum ini artinya produk, hasilnya, ringkasannya. Nah, kita tahu dalam belajar itu yang pertama kali diberikan oleh atau kepada seorang pemula, nah, kita semua pemula itu apa? Harus berupa apa? Al-hukma, sesuatu yang ringan, yang ringkas, yang itu merupakan kesimpulan. Nah, jadi apa? Di tahap pertama sebagai pemula itu diberikan apa? Sesuatu yang dasar-dasarnya, hukum-hukumnya. Nah, hukum ini adalah begini, hukum itu adalah begitu. Nah, itu di tahap pemula. Nah, jadi jadi Yahya ini ketika diperintahkan oleh Allah untuk belajar Taurat, ilmu wahyu yang ada di dalamnya, itu diberikan satu cara belajar bahwa kami
akan memberikan kepadamu hukum, nah, hukum kesimpulan tadi, dasar-dasar tadi, ketika sobia, selagi dia masih kanak-kanak, yaitu sebagai pemula. Jadi sebagai pemula, nah jangan apa, jangan tergesa-gesa, jangan apa, maunya yang apa, yang besar-besar, yang sulit-sulit, tapi dia bangun apa, jenjangnya itu dengan ya sebuah hukum yang jelas. A hukumnya seperti ini, B hukumnya seperti itu. Nah, agar memudahkan. Taib, ini yang pertama. Jadi betul ada perintah untuk senantiasa mempelajari seluruh ilmu. Mempelajarinya itu dengan biquwatin, dengan kesungguh-sungguhan. Bukan setengah-setengah. Bukan dalam keadaan malas, leha-leha, dan seterusnya. Jadi harus bersungguh-sungguh. Dan di antara bentuk dari bersungguh-sungguh adalah continue, berarti ketika apa, mendengarkan audio, nah, pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai pertemuan keenam sekarang, nah itu harus bikuatin, dengan sungguh-sungguh, dengan continue. Nah, nggak boleh apa ya tadi setengah-setengah. Mungkin apa yang hadir ini mah kemungkinan yang salah ya. Ada yang apa baru satu dua audio yang didengar, ini kemungkinan yang salah ya. Nah, atau bahkan ada yang apa nggak mendengarkan sama sekali. Nah, ini kemungkinan yang salah. Jadi apa yang hadir itu apa ya, semoga sudah apa mendengarkan semua apa audionya. Nah, wa atainahul hukma sobia, dan kami telah berikan kepadamu wahai Yahya itu al hukmah, hikmah. Hikmah itu di sini berarti apa? Dasar-dasar, usul-usul, kaidah-kaidah. Nah, ketika dirimu wahai Yahya itu sobia, dalam keadaan anak-anak, dalam keadaan pemula berarti. Nah, pemula. Walaupun apa usianya sudah senja, tapi tetap ya sebagai apa? Sebagai pemula. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting apa? Ada tekad, ada apa? Kemauan, keinginan untuk apa? Senantiasa uh, mencari ilmu. Yang itu merupakan sumber dari kebaikan. Taib, ini yang pertama. Jadi kata kuncinya adalah al-hukma. Nah, hukma adalah hikmah, adalah dasar-dasar, kaidah-kaidah, ringkasan-ringkasan ya, sesuatu yang apa, yang mudah di awal, yang mana nanti kita tahu cara belajarnya Robbaniun itu adalah min sigharil ilmi ila kibarihi, dari ilmu yang sederhana, sederhana di sini yang dasar-dasar, ringkasan-ringkasan, kesimpulan-kesimpulan. Kalau kita sudah terbiasa dengan matan-matan, nah kemudian apa, baru ilmu yang apa selanjutnya, dari mulai syarahnya, yang ringan, yang sedang, yang besar, dan seterusnya. Jadi setiap kita itu harus tahu di mana posisi kita masing-masing. Dan semua kita itu posisinya adalah di sobia, posisi pemula. Nah, maka harus apa? Harus bisa menguasai al-hukma. Taib. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-A'raf ayat 145, di mana ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alwah, artinya apa? Catatan-catatan yang terdapat di dalamnya ilmu tentang Taurat, wahyu. Min kulli syai'in, segala sesuatu telah Allah berikan fasilitas. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memberikan kepada Nabi Musa dan juga kepada kita semua itu fasilitas yang sangat luar biasa, sehingga memudahkan untuk kita semua belajar, memahami. Nah, seperti apa? Adanya audio sudah, kemudian juga apa? Lengkap sudah, ditambah apa? eh, Diingatkan oleh adminnya, dibantu oleh adminnya. Nah, itu semua apa? Adalah fasilitas.
yang sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Maka kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu jangan sampai, nah ini poinnya, jangan sampai malah menjadikan kita terhambat masuk surga. Harusnya kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, mulai dari fasilitas yang ada ini, itu harusnya menyegerakan kita, memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai apa tadi malah menjadi beban lagi. Nanti ditanya lagi, kan dulu pernah daftar. Ini yang bertanya apa? Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Pendekatan bahasa seperti itu. Namun ya bukan seperti ini ya sebagai pendekatan. Kan pernah daftar dulu belajar di BID. Kenapa nggak dimanfaatkan? Ngeri sekali ya kalau ditanya seperti itu ya. Ya silahkan kalau sudah punya jawabannya apa. Dan apa jangan pernah apa menjadi seorang pecundang ya. Artinya ketika sudah mendaftar di satu apa pembelajaran, tiba-tiba apa tanpa kabar, tanpa apa informasi, tanda kutip ya, tanda kutip ditebalkan, dimiringkan seenaknya. Tapi itu semua apa ada pertanggungjawabannya ya. Jangan sampai apa kita semua luput dari apa itu semua. Nah, jadi fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian fakhudha biquwah, maka terimalah dengan apa? Dengan sungguh-sungguh audio yang ada. Nah, maka apa? Dimanfaatkan betul ilmunya, dipahami betul. Fakhudha biquwah. Kemudian wa'mur qaumaka amalkan. Ya'khudhu bi ahsaniha. Nah, ya'khudhu bi ahsaniha agar kaummu wahai Musa itu mempelajari materi yang bi ahsaniha, materi yang paling baiknya. Dan di antara makna dari mempelajari yang paling baiknya adalah dengan mempelajari dasar-dasar, usul-usul, kesimpulan-kesimpulan, dan seterusnya. Jadi eh, ada fasilitas yang ada tadi dimanfaatkan, kemudian ya yang dipelajari adalah sebaik-baik materi. Dan di antara makna dari sebaik-baik materi adalah dasar-dasar ilmu, dasar-dasar ilmu. Dan kemudian di antara makna dari bi'ahsaniha itu adalah setiap kita itu memiliki ya kebutuhan yang berbeda-beda. Seorang apa pembisnis, pedagang itu harus apa? Mengetahui ya sebaik-baik materi ilmu yang berkaitan dengan bisnisnya. Berarti ada ilmu muamalah, seorang dokter, seorang apa politikus dan seterusnya. Nah, itu harus punya apa? Punya ilmu. Nah, dan apa yang harus dia pelajari berarti apa? Ya khudu bi ahsaniha yang sesuai dengan apa? Dengan ya profesi apa yang sedang dia jalankan. Nah, ini poin ya. Artinya dia belajar bukan belajar apa ikut-ikutan. Ketika ada tablik akbar apa Ustadz Fulan misalnya. Nah, dia hadir-hadir. Tapi pastikan apa yang dia pelajari pun apa itu terpenuhi dari segi apa kebutuhan yang apa dia berprofesi apa di situ. Itu apa sudut pandangnya ya. Ya khudu bi ahsaniha. Jadi di antara makna dari ya khudu bi ahsaniha ya dasar-dasar apa keilmuan dan ilmu yang apa yang paling urgen, yang paling penting, yang apa harus dia ketahui berkaitan apa dengan tadi ya profesi apa yang sedang dia kerjakan. Taib. Jadi ya khudu bi ahsaniha. Kemudian yang ketiga surat Ibrahim ayat 24 dan 25 ini yang menjelaskan apa tentang permisalan ya dasar-dasar kaidah-kaidah ketika dia tertanam betul, tertancap betul dalam diri, dalam hati dengan begitu kokoh.
Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Sesungguhnya kami, kata Allah, oh afwan ya, ini bukan ini artinya, bukan ini. Nah, alam taro, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kalimatan toyibatan ini adalah dasar ilmu, kesimpulan ilmu, nah usul-usul, nah ringkasan-ringkasan, kalimatan toyibatan. Kasyajaratin toyibatin, seperti pohon yang kokoh, pohon yang baik, afwan. Pohon yang baik. Asluha, yang pondasinya itu tabitun, kokoh betul. Wa far'uha fis sama, dan buahnya, cabangnya itu menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang mana pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan bahwa ilmu yang dipelajari itu sedari awal dia sedang menanamkan usul kaidah sehingga tertancap betul dalam jiwanya, kemudian menghasilkan sebuah amalan sehingga bermanfaat untuk dirinya. Taib. Ini yang ketiga. Yang keempat, nah, yang namanya ilmu yang dipelajari dan seseorang itu berbeda-beda dalam menguasainya, memahaminya, mengamalkannya, menghafalnya. Nah, itu semua adalah tabiat dari setiap manusia yang mana tidak bisa disamakan tapi memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi ketika manusia itu berbeda-beda dalam pemahamannya, hafalannya, dan seterusnya, maka ya kita yang terpenting adalah usaha upaya semaksimal mungkin agar mencapai tujuan tadi. Nah, tujuan tadi. Ada yang sekali dengar bisa hafal, bisa paham, bisa langsung menyampaikan, bisa langsung menyambungkan dengan apa yang telah dia ketahui sebelumnya dan seterusnya. Nah, itu semua perbedaan-perbedaan yang artinya kita semua memahami itu semua. Nah, setiap kita punya Punya perbedaan. Dan pastikan bahwa ketika kita mengetahui kadar diri kita ini, saya kuatnya belajar membaca buku ya 1 jam, 2 jam. Nah, itu harus diketahui. Nah, saya kalau misalnya buka ini dalam HP misalnya, atau nonton ini, atau megang HP atau seterusnya, itu akan bisa berjam-jam nih. Enggak tahu waktu, bahkan enggak tahu lingkungan. Nah, maka setiap kita harus punya kadar pengetahuan kepada ya diri kita sendiri. Nah, ketika ada sesuatu yang malah menghalangi kita dari berbuat baik, mencari ilmu, nah itu harus kita hindari. Jangan kita gugu, kita ikuti. Nah, nanti penyesalan ya di akhir dia lahirnya, munculnya. Nah, maka pastikan kita semua mengetahui. Nah, namun tadi perbedaan yang artinya kita tidak sama dengannya, dia luar biasa semangatnya, waktunya juga banyak misalnya, kemudian maksimal juga, rajin juga seterusnya. Nah, adapun kita dengan juga sambil bekerja atau yang lainnya. Nah, itu semua itu semua jangan dibenturkan ya. Artinya ya kita semua harus tahu kadar diri. Nah, yang penting tadi punya tekad, upaya, usaha untuk untuk mencapai tujuan yang sama, karena ya antara dia dengan dirinya itu sama-sama memiliki tujuan yang sama, menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekelas nabi saja itu berbeda-beda pemahamannya. Sebagaimana kisahnya Daud dengan Sulaiman,
Fafahamnaha Sulaiman. Dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Artinya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah dua nabi yang telah Allah berikan apa? Ilmu yang luar biasa. Namun, nah, apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada Sulaiman. Berarti apa? Ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was'alullaha min fadlih." Itu ayat berapa ya? Sambil ditulis coba. Surat An-Nisa, "Was'alullaha min fadlih." Surat An-Nisa ayat 32. Was'alullaha min fadlih. Dan mintalah oleh kalian semua kepada Allah. Lihat, disuruh minta kepada Allah, paksa. Tanda kutip ya. Was'alullaha min fadlih. Nah, memintalah kalian kepada Allah dengan begitu sering. Min fadlihi, dari karunia Allah, dari nikmat Allah. Nah, was'alullaha min fadli. Jangan apa? Jangan pelit meminta kepada Allah. Karena Allah itu tidak pelit memberi kepada kita semua. Nah, jadi minta kepada Allah. Minta apa? Tadi apa? Pemahaman, semangat, kemudian kemudahan dan seterusnya. Jangan pernah apa? Jangan pernah luput. Nah, harusnya berarti ingat bahwa eh, sebanyak kita belajar, seseringnya kita belajar, apa yang kita pahami itu harus semua yang kita pelajari itu dari ilmu, itu harus bermuara kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya sebanyak kita belajar, sebanyak yang kita pahami, itu harus menjadikan hebat ibadah kita. Jangan sampai ya dengan apa yang sudah kita pelajari begitu banyak, audio yang sudah kita eh, banyak dengarkan, channel YouTube yang sudah kita tamatkan, ada yang 30 menit, sejam, 2 jam, 3 jam. Nah, kemudian apa istilahnya? Video potongan itu yang sudah kita juga lihat, dengarkan. Nah, itu harus bermuara kepada tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harus harus bagus ibadahnya, amalannya. Baik. Wa kullan atainahu hukman wa ilma. Seluruhnya telah kami berikan hukum. Nah, lihat hukum wa ilma dan ilmu. Baik. Ini yang keempat. Yang kelima, sudah ada pertanyaan atau belum? Baik. Sambil baik, sebentar ya, satu lagi. Bentar. Baik. Terakhir. Nah, terakhir. Ini langsung dalam kisah Korun. Korun yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Di mana Qarun kita tahu yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya harta yang begitu banyak, harta yang begitu melimpah. Nah, yang itu semua ya Qarun mengatakan bahwa semua yang dia miliki, dia rasakan, dia simpan, dia pamerkan itu adalah mutlak hasil usaha dirinya sendiri. Nah, maka lihat di antara kebiasaan Qarun, orang kaya itu, crazy rich ya. Qarun itu yang kayanya luar biasa ya, yang hartanya disimpan dan penyimpanannya begitu besar, yang kuncinya saja harus dipikul oleh orang-orang besar, orang-orang kuat. Nah, maka kebiasaan Qarun sebagai orang kaya itu, crazy rich itu suka flexing.
fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Nah, berarti yang suka flexing itu siapa salafnya? Itu Korun ya. Jelas nih ayatnya. Bukan kata anak. Kata surat Al-Qasas ayat 79. Yang suka apa? Flexing nih. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka keluarlah dia Korun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Lihat. Dia pamerkan apa? Bajunya, kendaraannya, dan seterusnya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Ketika dia sedang flexing itu, memamerkan itu, bermegah-megahan itu, bagaimana sikap lingkungannya, bagaimana sikap masyarakatnya, ah, yang apa, ya di zaman itu nggak ada YouTube ya, dibuat konten tuh sama Korun. Nggak tahu kalau ada ya. Fakhoroja fakhoroja ala qaumihi fi zinatih. Maka sikap pertama, masyarakat pertama, qalal ladzina yuridunal hayatad dunya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia itu berkata, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Mereka berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Hingga akhirnya kita pun apa? Bisa memamerkan. Sebagaimana Qarun memamerkan. Artinya apa? Tidak lagi berpikir bagaimana Qarun itu mendapatkan harta tersebut. Yang penting apa? Memiliki harta yang banyak. Tidak lagi berpikir bagaimana caranya. Nah, ini adalah apa? Adalah ya kerancuan dari orang-orang yang pertama yang melihat tadi kebiasaan flexingnya Qarun. Nah, berarti apa? Dia tidak berpikir lagi dari mana apa? Menghasilkan harta tersebut. Halalkah? Haramkah? Syubhatkah? Nah, dia nggak berpikir. Yang penting punya harta, memiliki harta, menyimpan harta. Sebagaimana Qarun itu demikian. Bahkan mereka itu berkata, innahu ladzu hadzin azim. Bahwa Qarun itu memiliki apa? Keberuntungan yang besar. Lihat. Ya'lamuna zahiram minal hayati dunia. Ini kan yang disebutkan dalam surat Rum ya, Ar-Rum. Surat itu. Nah, ya'lamuna zahiram minal hayati dunia. Surat Ar-Rum ayat 7. Bahwa mereka hanya mengetahui ya zahirnya apa dari kehidupan dunia. Taib. Kemudian berikutnya, nah kalau orang-orang yang memiliki ilmu, kekokohan dalam kaidah-kaidah, nah ini berarti apa dampak dari seseorang itu mempelajari apa ilmu, dasar-dasar ilmu, kaidah-kaidah ilmu yang benar. Maka apapun yang terjadi di lingkungannya, seperti apa kebiasaan Qarun, maka dia akan kokoh. Dia tidak akan ikut-ikutan. Wa qala alladziina utul ilma, orang-orang yang memiliki kaidah yang kokoh, ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat, itu menegur, nah orang-orang yang pertama dan menegur ya Qarun. Kenapa bisa menegur? Karena ada ilmu. Karena ilmu itu apa? Dengan ilmu tersebut menjadikan orang apa? Artinya benar pandangannya. Benar apa pandangannya? Kaidah yang dia miliki dari kaidah-kaidah yang dia pelajari itu akan menjadikannya apa? Memandang sesuatu dengan benar. Ketika belajarnya apa benar berarti. Nah, lihat ini kan langsung apa anak kasih apa langsung prakteknya ya ini prakteknya. Jadi ketika apa ada yang terjadi apa di lingkungannya apa seperti yang terjadi apa di Korun ini. Nah, maka ketika orang itu belajar tolibul ilmi itu dia tidak akan pernah gentar. Kenapa dia tidak pernah gentar? Karena ada ilmu yang apa?
yang dia miliki, yang apa tertancap betul dalam apa? Dalam hatinya, dalam sikapnya. Wa qala alladziina utul ilma, dan orang-orang yang belajar ilmu itu, memiliki ilmu itu, memiliki kaidah itu, memiliki usul itu berkata, wailakum, celaka kalian. Kalian apa? Begitu terpesona dengan apa-apa yang dia miliki, sehingga kalian tidak apa berpikir bagaimana seharusnya kalian uh, menyikapi apa harta tersebut, sehingga apa membutakan kalian. Yang penting apa kalian dapat, tapi kalian tidak berpikir bagaimana apa caranya, halalkah, haramkah, syubhatkah. Wailakum, celaka kalian. Sawabullahi khair, ketahuilah bahwa pahala Allah itu jauh lebih baik. Lihat, berarti ya demikian. Kenapa? Karena ilmu. Sawabullahi khairun liman amana, bagi mereka-mereka yang beriman, wa amila solihan, dan beramal soleh, wala yulaqoha, dan ingat bahwa yang beriman, yang beramal soleh, yang mereka pun akan menghadapi apa kehidupan itu wala yulaqoha illa sabirun, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar, orang-orang yang sabar. Taib, ini apa 5 ayat ya sebagai apa mukadimah yang apa terkait dengan pembahasan dasar-dasar memahami kaidah ilmu. Taib, barakallahu fikum. Sekarang barangkali ada pertanyaan, silakan. Saya Ustadz izin bertanya. Taib, silakan. Baik, jazakumullah khairan. Untuk materi ke-10 pada subtema kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan, itu di audio ada disebutkan soal sebab-sebab yang menjadikan sebuah hukum syariat Islam itu mendapatkan keringanan dalam pelaksanaannya atau mendapatkan rukhsah. Salah satunya disebutkan oleh Ustadz Hari Ramadan Hafizahullah itu ada 7 hal. Salah satunya itu adalah an-naqs atau kekurangan yang dialami oleh anak kecil atau orang gila. Disebutkan jika anak kecil merusak barang maka si wali wajib mengganti. Nah, yang ingin saya tanyakan, misalnya ada seorang anak yang ketika kecil dia itu pernah ngambil barang atau merusak barang orang lain. Terus ketika besar dia ingat akan hal tersebut. Apakah dia ada kewajiban untuk mengembalikan atau mengembalikan barang tersebut atau seperti apa, Ustadz? Taib. Artinya apa? Ketika dia ingat dan dia belajar, dan masya Allah ya, berarti apa itu kira-kira dia ingat itu nikmat atau adab? Apa dia ingat bahwa apa dulu ketika apa kecil dulu dia itu apa dia pernah apa merusak atau mengambil apa barang orang lain. Nah, sehingga ketika apa dia belajar, masya Allah, Allah bukakan apa pintu. Nah, itu dibukakan pintu ingatan tersebut, itu nikmat atau adab? Nikmat ya, artinya apa? Agar dia memiliki apa amalan terhadap apa yang dia pelajari. Jadi demikian ya. Artinya ya dia pun apa harus apa eh, artinya kalau barangnya rusak diganti, kemudian apa ketika misalnya dicuri ya dibalikan apa sesuai dengan barang tersebut. Nah, namun sebelumnya apa ya dia apa sampaikan kepada pemilik pemilik barang tersebut. Kalau pemilik barang tersebut lupa, itu nikmat atau adab berarti. Tapi ya, kalau lupa ya diingatkan. Nah, tapi kalau seandainya apa sudah dia ikhlaskan, tapi apa tetap apa kita pun apa bisa untuk menggantinya, silahkan apa kita ganti ya, kita kembalikan. Jadi betul, artinya apa? Ketika dia ingat, nah itu apa? Itu dia apa mengembalikan, memperbaiki ya. Kalau dia rusak dulu, kalau dia ambil, dia kembalikan. Baik apa pemiliknya itu apa eh, lupa ataupun ingat, maka kewajiban dia apa? Tetap apa mengembalikan. Baik, wal ta'alam. Ada lagi silakan.
Afwan Ustadz, kan di sini yang disebutkan, apa namanya, ketika anak kecil itu merusak ketika dia masih kecil maksudnya, dan itu sebenarnya kan kewajiban dari si wali ketika Mm, pada saat dia kecil itu. Nah, maksud mm, Ana itu apakah sekarang itu dia itu menjadi kewajibannya gitu Ustadz, walaupun dia betul. melakukannya itu di saat Mm. dia. Jadi kewajiban seperti contoh, seperti apa? Seperti misalnya akikah. Akikah, itu kan apa? Kewajiban siapa kalau akikah? Orang tua ya. Ketika apa? Tidak bisa misalnya atau lupa dan kita mampu, maka apa? Kita yang apa? Kita yang mengakikahkan apa? Diri kita. Jadi demikian ya. Baik. Bisa dipahami? Jadi siapa yang bertanya? Baik. Ada lagi silakan. Baik. Di sini ya, Anda buka chatnya. Eh, maaf, kayaknya salah masuk kelas. Baik. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan silakan. Terkait apa? Materi berarti kalau sampai pekan ke-6 berarti sampai ini ya, materi ke-12, kaidah keyakinan tidak gugur karena munculnya keraguan. Baik, silakan. Silakan. Ya, sebelumnya sudah diingatkan ya sama admin itu untuk apa? Mempersiapkan apa? Pertanyaan jika tidak dimengerti atau ingin apa? Tambahan dari materi yang apa? Dipelajari. Sudah ya? Nah, berarti Masya Allah sudah apa? Sudah paham semua nih. Baik, sebentar. Ada pertanyaan? Ustadz Afan, flexing itu apa? Apa itu flexing? Coba kasih definisi ke Ana. Siapa yang tahu di sini? Kita kita sharing coba. Apa itu flexing? Ada yang tahu di sini? Di sini coba siapa? Hmm? Eh, apa itu? Tip Ana buka lah ya. Buka apa? Buka. Coba Ana tanya Google ya. Tip pamer harta. Sok-sokan ya. Tip. Artinya ya tadi ya menampilkan, menunjukkan, memperlihatkan ya sesuatu sesuatu dari apa yang dia miliki, baik itu berupa apa ya, harta atau yang lainnya ya. Nah, dengan maksud tadi, karena ingat ketika memperlihatkan itu, nah itu kan akan ya beriringan dengan kesombongan, dan kesombongan itu hakikatnya adalah
batorul haq wa ghamdun nas. Artinya merendahkan apa? Orang lain. Merendahkan orang lain. Dan dia merasa apa? Merasa yang paling apa? Yang paling memiliki yang paling tinggi dari apa? Dari orang lain tersebut. Itu poin ya. Nah, kemudian ada lagi kelanjutannya soalnya sama artis Instagram yang bikin konten gitu. Ya, kalau demikian ya berarti sama ya. Ah, taib. Wallahu ta'ala. Taib. Ada lagi silakan. Dan artinya ingat bahwa apa? Bahwa terkait apa? Terkait pemberian harta, pemberian jabatan, pemberian kedudukan, posisi. Nah, itu kan dalam Al-Quran disebutkan dengan apa? Dengan menggunakan lafadz ata yu'ti, ata yu'ti. Karena dalam bahasa Arab itu ketika memberikan sesuatu itu ada beberapa kosakata. Pertama ata yu'ti atau a'to yu'ti. Nah, terkait pemberian kekuasaan, kedudukan, harta itu kan dengan atayu'ti. Atayu'ti. Bahkan ilmu yang Allah berikan itu menggunakan atayu'ti. Contoh ketika apa? Ketika Allah berbicara tentang kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuasaan, jabatan, kedudukan, posisi kepada siapa saja yang dia kehendaki menggunakan ata yu'ti, tu'til mulka. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Ilmu hikmah dalam surat Ali Imran, yu'til hikmata mayyasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah. Memberikan hikmah itu posisi di atas ilmu ya. Artinya hikmah itu adalah ketepatan dari ilmu yang dia miliki kepada apa? Kepada sasarannya. Jadi ketika dia menyampaikan ilmu, nah tepat sasaran itu hikmah. Jadi hikmah itu levelnya di atas ilmu. Nah, jadi yuktil hikmata mayyasha. Allah menggunakan pemberian kekuasaan, jabatan, posisi, ilmu, pemahaman, kecerdasan itu dengan atayuti, pemberian. Artinya pemberian yang menggunakan atayuti itu pemberian yang sifatnya tidak mutlak, tidak bisa dimiliki. Dan Allah berhak untuk apa? Untuk mengambilnya. Artinya ketika Allah memberikan apa? Kesempatan, jabatan, posisi, kedudukan, itu Allah berhak apa? Mengambilnya. Begitu pula apa? Dengan ilmu, Allah berhak mengambilnya, dilupakan, dan seterusnya. Nah, itu atayuti. Namun ketika Allah menggunakan pemberian itu dengan kata a'toyu'ti, nah a'toyu'ti itu pemberian yang sifatnya hak milik kepada yang diberikan. Sebagai contoh, inna a'toyna kal kautsar. Sesungguhnya kami, wahai Muhammad, itu memberikan kepadamu a'toyu'ti, inna a'toyna kal kautsar. Kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Telaga yang luas itu, yang besar itu, yang nikmat itu. Maka kami memberikan al-kautsar itu sudah menjadi apa? Milikmu. Nah, jadi demikian ya. Itu sebagai apa? Sebagai faidah. Jadi bagaimana apa seseorang ya? Artinya apa? Harus apa? Harus berusaha berupaya apa? Mengetahui ya bagaimana apa dia bermuamalah dengan apa? Dengan ya posisinya, kedudukannya, jabatannya, hartanya, ilmunya dan seterusnya. Nah, jangan sampai apa? Malah apa yang telah Allah berikan dari kemudahan itu malah menjadikannya apa ya jauh dari Allah ya apa menenggelamkannya apa ke dalam apa kemaksiatan, kejahatan dan seterusnya. Siapa salafnya? Korun salafnya.
Siapa salaf dia yang lain? Itu Fir'aun. Fir'aunisme. Fir'aunisme ya. Eh eh, Sebentar, dalam surat apa ya? Eh, ini jadi apa? Baik, ada lagi pertanyaan silakan. Hmm, Sambil apa? Nah, buka ayatnya ya. Surat Az-Zukhruf ayat 51. Surat Az-Zukhruf ayat 51. Baik, baik. Untuk apa? Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Baik, wa iyyakum. Afwan, Ana baru bergabung. Kalau konten atau postingan mengenai pemberian sedekah dan semisalnya dengan niat bukan untuk pamer, tapi untuk memotivasi. Tapi untuk memotivasi itu bagaimana Ustadz? Itu diperbolehkan ya. Artinya apa? Untuk menghidupkan apa amalan tersebut dan apa memotivasi orang lain. Dan itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Maklum ya, nggak hafal apa ayatnya. Dalam surat. Dalam surat Ali Imran atau apa Anisa ya, itu apa ada perintah ketika apa untuk bersedekah. Nah, maka ketika apa ketika dia apa memperlihatkan sedekahnya untuk memotivasi orang lain, itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, dengan tadi ketika apa dirinya apa itu mengetahui kadar dirinya dengan apa tetap menjaga keikhlasan dan seterusnya sehingga apa yang dia lakukan adalah apa untuk memotivasi apa orang lain. Wallahu a'lam. Itu diperbolehkan ya. Baik, ada lagi silakan. Dan tadi apa tentang sodako itu dalam surat Al-Baqarah ya afwan. Dalam surat apa Al-Baqarah ayat 279. Surat apa Al-Baqarah ayat 279 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fan immahi." Jika kamu menampakkan sedekahmu. Nah, lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 271 Allah berfirman, "Intu bedus sodakot." Jika kalian menampakkan sedekah kalian, fani immahi, maka itu adalah baik sekali. Lihat, dipuji, dipuji. Nah, ketika tadi dia apa? Adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan apa untuk memotivasi apa? Orang lain. Fani immahi wa ing tukhfuha wa ing tukhfuha dan jika kamu menyembunyikannya. Nah, berarti apa? Opsinya adalah ditampakkan, diperlihatkan, dan ada opsi apa? Disembunyikan. Wa ing tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Jika kalian itu apa? Menyembunyikannya dan kalian berikan sedekah tersebut dalam keadaan sembunyi-sembunyi kepada fuqara.
kepada orang yang membutuhkan, fahuwa khairul lakum. Maka itu jauh lebih baik apa untuk kalian. Nah, berarti ada opsi. Opsi ditampakkan itu pun baik tadi fani imahi. Namun Allah berikan apa? Cara yang jauh lebih baik daripada itu. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Maka itu jauh lebih apa? Lebih khair, lebih baik untuk kalian. Nah, kenapa itu muncul seperti itu? Harus apa? Di apa istilahnya didokumentasikan ya. Berarti kan memang apa? Memang ada sesuatu yang hilang di antara kita. Artinya apa? Kepercayaan ya. Nah, itu apa? Itu hilang dari kita ya. Berarti apa? Butuh apa? Butuh sebuah dokumentasi. Nah, dan seterusnya ya. Jauh di zaman apa? eh, Dulu itu ya salaf itu kan nggak butuh seperti itu. Kenapa? Karena tadi ada apa? Ada sikap apa? Saling percaya. Nah, dikarenakan apa? Kita mungkin apa? Keimanan apa? Berkurang, ketakwaan berkurang, kepercayaan berkurang. Itu apa? Butuh seperti itu. Baik. Allah taala alam. Jadi itu ya ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 271. Baik. Baik. Apabila ada konten tentang ceramah Ustadz, namun diberi musik. Ini musik ya. Nah, apakah boleh di-share atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti cukup di kita. Dan kita tidak boleh apa? Tidak boleh mengikut apa? Men-share berarti. Nah, cukup apa? Berhenti di kita. Jangan apa? Jangan kita teruskan. Nah, berarti apa? Pertama, itu apa? Cukup di kita. Nah, maka apa? Kita tidak perlu apa? Men-share-nya ya. Men-share-nya. Ya, syukur-syukur apa? Kita bisa apa? Menasehati yang telah men-share kepada kita dari ilmu yang telah apa kita ketahui dari uh, hukum musik tersebut ya yang apa dibarengi di konten apa ceramah seorang uh, penceramah. Wallahu ta'ala. Ada lagi silakan. Silakan. Ustadz Ana mau nanya kalau ada seorang alim ulama yang ceramahnya yang berisi lawakan atau ada unsur kekerasan, apakah kita boleh mengikuti majelisnya tersebut? Lawakannya artinya berarti berlebihan ya, berlebihan mendominasi dari substansi isinya, substansi apa ya ilmunya, nah kebenarannya, nah maka itu apa sesuatu yang sangat disayangkan ya. Artinya majelis yang turun di sana apa malaikat disebutkan nama rahmat turun. Nah, malah apa? Malah disia-siakan. Artinya ya seseorang harus tahu apa posisinya ya dan apa keadaannya. Nah, maka kalau apa? Kalau lawakan itu berlebihan dan semua kita tahu ya batas berlebihan sampai tertawa terbahak-bahak, sering, kemudian apa? Mendominasi dari apa? Durasi eh, apa? Ceramahnya misalnya yang artinya apa? Hilang dari apa? Hilang darinya apa? Substansi dari apa? Keilmuan yang harusnya apa? Disampaikan yang apa? Itu adalah apa? Harus mendekatkan diri kepada Allah, lebih paham terhadap sesuatu. Namun apa? Hanya lawakan apa? Lawakan belaka. Nah, atau ada unsur kekerasan. Kekerasan di sini apa maksudnya ya? Artinya apa? Mungkin ini mungkin ya, mungkin. Ana apa? Coba apa? Memahami kekerasan. Kekerasan berarti apa?
Apa coba maksud dari apa unsur kekerasan? Bahasanya mungkin ya, bahasa yang disampaikan ya, mencaci, memaki, mentahdir dan seterusnya. Nah, apakah kita boleh mengikuti majelis seperti itu? Ya, artinya apa? Nggak boleh ya. Artinya alhamdulillah, majelis apa? Majelis yang tidak seperti ini banyak. Yakinlah banyak. Dan ingat sebuah kaidah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Kan saya apa namanya sudah ngefans banget, ngefans ya. Baik. Sudah apa? Sudah suka banget tuh sama apa? Penceramahnya. Nah, adem, bayangkan, adem ya, adem. Adem penuh lawakan coba dan seterusnya. Nah, artinya apa? Tidak senggol sana, tidak senggol sini. Artinya apa? Nah, baik. Namun jika demikian seperti ini, lawakannya apa tadi yang Anda sebutkan dan unsur kekerasan yang Anda coba tafsirkan tadi, bayangkan ya Anda menafsirkan apa soal ini. Unsur kekerasan. Jika demikian, maka ya berpindahlah apa dari majelis tersebut, tinggalkan apa majelis tersebut. Dan ingat tadi sebuah kaidah, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dia tinggalkan. Nah, walaupun apa? Mungkin dia sudah apa? Sudah suka sama apa yang menyampaikannya dan seterusnya. Nah, namun dia apa? Dia tetap meninggalkan apa? Hal tersebut karena Allah. Karena tadi unsur ini yang jelas-jelas apa? Dia ketahui itu apa? Sebuah kemungkaran. Dia tinggalkan karena Allah. Dia apa? Dia apa? Artinya pendam. Dia lawan apa? Hawa nafsunya untuk karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahwa apa? Mantaraka syai'an lillah awadahullah. Allah pasti akan ganti untuknya apa? Majlis yang lebih apa? Lebih baik. Lebih apa baik dari apa dari majlis tersebut. Nah, itu kan kaidahnya seperti itu. Taib. Wallahu taala. Taib. Afan Ustadz mengenai sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Apakah jika dia sangat mengantuk disebabkan kelelahan, apakah itu bisa menjadi uzur baginya untuk sholat di rumah Ustadz? Nah, maka perhatikan, ada sholat berjamaah, ada berjamaah di masjid. Itu kan dua hal berbeda. Dua hal berbeda ya. Nah, sholat berjamaah dan sholat berjamaah di masjid. Yang menjadi kewajiban adalah berjamaah, baik di masjid ataupun apa di luar masjid ya. Nah, betul ada apa ada khilaf apa di hal tersebut ya. Namun ketika apa tadi ya dua hal tadi berbeda, sholat berjamaah dan apa berjamaah di masjid itu kan dua hal berbeda. Nah, yang menjadi kewajiban yang anak berpegang dengannya itu adalah berjamaah atau berjamaah. Artinya ketika apa dia tidak mampu apa ke masjid karena kelelahan yang memang apa sangat lelah dan dia apa memang menyadari bahwa apa dirinya apa, sedang lelah, kemudian dia tidak bisa ke masjid, maka dia sholat di rumah berjamaah dengan keluarganya. Masih jomblo dengan temannya ajak ya. Taib. Artinya dia apa? Dia berjamaah apa? Ya di rumah dengan apa? Dengan istrinya, dengan anaknya dan seterusnya. Baik, kalau mas sendiri ya, artinya apa? Dia sholat apa? Sholat sendirian ya, walta alam. Karena tadi ada apa? Ada kelelahan dan dia pun apa? Artinya tidak apa? Bermudah-mudahan. Baik, walta alam. Ada lagi silakan. Ustadz, Ana mau nanya, misalnya kita telat melaksanakan sholat subuh, terus Ana bangun jam 6 pagi. Apakah itu sholat subuhnya masih sah ataupun perlu dikodok dengan sholat syuruk? Taib. Artinya dia langsung sholat subuh
kapanpun dia bangun. Di sini bangunnya jam 6. Nah, jadi dia langsung sholat subuh. Sholat subuh. Dan sholatnya ya sah. Ini jawaban dari pertanyaan. Namun di sana ada poin yang harus kita nasihati. Artinya kenapa dia bisa telat tetap sholat subuh. Nah, padahal kita tahu semua sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Nah, maka dia terjatuh dalam sebuah kesalahan. Ya jelas manusia salah, namun sebagai seorang muslim, maka dia harus mencari kesalahan tersebut, cari cari ya sumbernya, sebabnya, kenapa dia bisa salah, dan dia harus yakini eh, hal tersebut adalah kesalahan. Nah, maka dia cari sebabnya. Ketika dia telah dapat sebabnya, oh kenapa? Karena nonton nonton bola misalnya ya, atau yang lainnya murojaah, baca buku, baca Al-Quran yang luar biasa itu misalnya, yang itu adalah ya kita tahu amalan sunnah, tapi kan sholat subuh amalan wajib. Nah, maka tidak boleh tidak boleh amalan sunnah begitu ditingkatkan, namun berakhir pada melalaikan sholat subuh yang itu merupakan kewajiban. Jadi dia harus cari cari sebabnya. Kenapa dia telat bangun? Harusnya ada alarm. Dia bangun jam 3, jam setengah 4. Sekarang subuhnya jam berapa? Jam setengah 5 ya. Nah, maka dia bangun jam setengah 4. Nah, taib. Jadi dia jangan sampai dia terjatuh. Nah, di lubang yang sama. Kemudian jika demikian, maka dia harus punya didikan terhadap jiwanya. Dia didik jiwanya. Artinya dia bertekad, kalau seandainya saya telat lagi sholat subuh sampai jam 6, sehingga di waktu itu baru sholat subuh, maka dia didik dirinya, saya akan bersedekah 100.000. Artinya dia bersedekah di hari itu 100.000. Nah, agar dirinya terdidik. Nah, maka seseorang itu harus bisa mendidik jiwanya, dan jiwa itu memang harus dia ditekan agar agar tidak liar. Nah, kalau digugu terus, diikuti terus dia akan liar. Makanya yang menghandle jiwa ya kita sendiri ya, bukan bukan ya jiwa yang mengatur kita. Baik. Jelas dengan ilmu ya, tidak serampangan. Jadi demikian ya. Ustadz, bagaimana hukum sholat orang yang sering lupa jumlah rakaat dan selalu bersendawa, diakibatkan orang tersebut terkena sihir? Naudzubillah. Nah, semoga kita semua terlindung ya dari sihir ini, dan sudah diruqyah berkali-kali. Namun jinnya tidak keluar-keluar. Taib. Artinya tetap seseorang itu ya mencari sebab, tawakal ya, dengan dengan cara-cara yang syar'i. Jangan pernah putus asa dan seterusnya. Jika demikian, maka dia pun dia pun ya senantiasa sholat dengan keadaan seperti itu, dan selalu meminta dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar ya disembuhkan dan dikeluarkan tadi jinnya. Dia meminta dengan sejujur-jujurnya. Karena kita tahu bahwa di antara, artinya senjata yang paling kuat yang kita miliki adalah berdoa. Dan jin, syaitan itu kan tipu dayanya lemah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengalahkannya. Ini poin pertama. Jadi pertama, dia tidak berputus asa ya. Dia senantiasa terus mencari cara yang syar'i, tawakal kepada Allah pertama. Kedua, dia tetap menjalankan sholatnya dalam keadaan seperti itu. Yang ketiga, dia berdoa dengan sejujur-jujurnya. Mungkin sebelumnya kurang jujur, dia tingkatkan artinya kejujurannya, kekhusyuannya, ketadoruannya, dan seterusnya. Dia dia
minta kepada Allah dengan apa? Dengan ya begitu jujur dan seterusnya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah maka apa? Rutinkan uh, amalan-amalan yang bisa apa? Menghindari itu semua. Seperti apa? Zikir pagi dan petang dan seterusnya apa? Dirutinkan. Baik apa yang sudah terkena dan semoga kita semua apa tidak terkena, maka ya rutinkan apa zikir pagi dan petang. Itu jangan dianggap apa sesuatu yang apa? Yang sepele, yang ringan ya. Nah, maka artinya apa? Seorang muslim itu ya hendaknya apa? Selalu memiliki apa? Benteng ya. Dan di antara benteng yang harus apa dimiliki ya dikir apa pagi dan petang. Kan nggak lama ya, ya 10 menit, 15 menit itu apa membaca dikir pagi dan dikir apa? Dikir petang dengan khusyuknya ya. Karena sihir ada ya, kita nggak tahu artinya apa, siapa orang yang begitu iri kepada kita sehingga apa dia ya berbuat jahat seperti itu. Sementara kita apa harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Baik. Bismillah. Ustadz izin bertanya. Ana seorang ibu dari dua anak berusia di bawah 5 tahun. Saat ini Ana sangat kesulitan dengan perilaku anak yang sulit diatur atau mudah eh, tantrum. Manakah yang lebih baik Ana pelajari terlebih dahulu? Fokus belajar tentang pengasuhan anak, parenting yang sesuai Islam dahulu, atau apakah tidak mengapa jika atau apakah tidak mengapa jika sambil belajar ilmu agama seperti ini yang wajib pertama kali dilakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya apa? Berdoa agar apa? Agar ya kita semua apa? Diberikan anak yang apa? Yang soleh, solehah, yang baik. Baiknya apa? Sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan jangan benturkan doa dengan apa? Dengan suuzon. Nah, artinya apa? Ya, kita semua tahu ya, anak itu usia apa? Di bawah 5 tahun, ya, itu kan apa? Ladang kita semua. Nah, artinya apa? Tadi wa mayulaqoha ila sobirun, dan tidak akan pernah mendapatkan pahala yang besar kecuali orang-orang yang sabar. Disebutkan apa? Orang-orang yang sabar. Dan ujian yang Allah berikan kepada manusia itu kan berbeda-beda. Gak mungkin sama ujian yang Allah berikan kepada anak, kepada apa yang hadir itu kan berbeda-beda. Tapi apa? Tapi semua kita harus punya apa? Sifat sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menguji kita semua di luar batas kemampuan kita. Itu kan poin yang apa kita semua paham ya, tahu apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, artinya berarti ketika apa? Itu baru dua ya. Artinya apa? Pasti apa? Allah paham betul bahwa kita mampu apa untuk eh, menjalankan, melewati, mengatasi itu semua. Tinggal apa? Tinggal tadi kesabaran. Dan sabar itu harus apa? Harus banyak caranya. Berarti apa? Harus kreatif berarti. Nah, sehingga apa? Tidak monoton. Karena sabar itu apa? Cara ini misalnya apa? Tidak pas ya. Dia apa? Berpindah dengan apa? Cara yang lainnya. Yang penting apa? Sabarnya itu senantiasa apa? Menghiasi apa? Kehidupannya. Ini poin di awal. Nah, kemudian ketika apa? Apa yang perlu anak pelajari terlebih dahulu? Artinya ya, berarti kan ada itikat baik. Nah, yang mana apa? Itikat baik tersebut ya artinya tidak apa dibenturkan. Saya punya dua anak seperti ini. Saya punya apa? Ingin apa? Ingin belajar. Nah, artinya tinggal apa? Tinggal memanage, mengatur apa? Semuanya. Dan
tadi setelah itu apa? Meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah apa dalam tekad tersebut ya. Artinya semoga apa Allah mudahkan semuanya dan yang bertanya. Nah, maka dia pelajari apa tentang pengasuhan anak, parenting sesuai dengan Islam dahulu, silahkan. Ataupun apa dia belajar apa ilmu-ilmu yang memang apa wajib dia ketahui, wudunya, sholatnya, tauhidnya. Nah, maka ketika apa berjalan demikian sambil apa dia apa ya terus berdoa dan terus berdoa ya semoga apa Allah Subhanahu wa taala memberikan apa kemudahan. Dan ingat bahwa tadi artinya apa yang telah apa Allah berikan itu dan kita apa merasakan itu semua itu adalah apa ladang pahala untuk kita semua. Nah, maka apa kacamatanya itu harus apa kita pandang bahwa semua itu apa adalah ladang pahala untuk kita semua. Dan ladang pahala itu ya kuncinya bersyukur dan apa dan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua ya. Terkait apa? Pertanyaan yang tentang puasa ya, sambil apa? Sambil promosi ya. Nah, ini apa? Ikuti kelas apa? Kelas fikih ya, kelas fikih BID terkait apa? Permasalahan 70 permasalahan tentang puasa ya. Nah, silakan apa? Ditanyakan apa? Kepada Ustadz yang apa? Yang mengisi alam ya. Taib. Taib cukup ya sampai di sini atau ada lagi? Silakan. Eh, satu atau dua pertanyaan lagi silakan. Taib, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari, kita dengar di malam hari ini bermanfaat. Dan untuk pertemuan kedua, ketiga, nah nanti tetap ya silahkan apa dengarkan audionya. Kemudian jika ada pertanyaan, harus ada pertanyaan, apa bisa disimpan, dicatat. Kemudian apa kita sama-sama pelajari apa di kelas sinkronus ini ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan derap langkah kita apa dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan juga menyebarkan ilmu. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.